Dr. Suswan dari MPD adalah besar dalam bidang ilmu pendidikan sosial dan pendidikan sejarah dengan keahlian khusus pada studi gender yang memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Untuk penelitian yang pernah atau sudah beliau lakukan, diantaranya adalah pengembangan media interaktif berbasis neuroscience dalam perkembangan karakter peserta didik pada kurikulum merdeka di sekolah dasar. Lalu ada analisis imbas kurikulum merdeka terhadap kualitas pendidikan guru. Lalu yang selanjutnya ada analisis imbas kurikulum merdeka terhadap kualitas pendidikan guru. Ini semuanya dilaksanakan di tahun 2024 dan semuanya didanai oleh International Grant. Luar biasa ya. Jadi dalam 1 tahun saja beliau menyelesaikan penelitian bertaraf internasional gitu ya. Lalu untuk tulisan beliau ada Estimating the Effect of Principal, Instructional and Distribute Leadership on Professional Development of Teacher in Jakarta, Indonesia, yang terindeks Scopus Q1. Ada Educational Researchers in Malaysia who they conduct their research for, juga terindeks Scopus Q1. Ada lagi Ethnic Diversity in Sikar Regency is Nusa Tenggara as Principle of Multiculturalism, yang terindeks juga Scopus Q3, gila, luar biasa ya. Jadi penelitian beliau ini luar biasa sekali. Dan saat ini beliau juga aktif menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan IPS pada Sekolah Paskar Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Dewan Pakar Pusat Studi Betawi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Luar biasa gitu ya. Jadi kurikulum beliau ini luar biasa. Jadi hal tersebut menjadi jaminan bahwa materi yang akan disampaikan akan sangat mencerahkan dan aplikatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut pemaparan Profesor Dr. Suswan dari MPD. Waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Monggo, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak Ruby? Sampun, Prof. Jelas, nggih, terima kasih. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UIBU, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor di UIBU, yang saya hormati Ketua Direktur LP3M UIBU, Ibu Dr. Titik Purwanti, rekan sejawat yang sangat baik untuk saya, dan juga Bapak dan Ibu dosen di UIBU yang pernah bertemu dengan saya beberapa bulan yang lalu di UIBU, seluruh dosen peserta kegiatan hari ini dari berbagai perguruan tinggi, dan juga para mahasiswa dan Bapak Ibu peserta lainnya yang masih berkenan waktu luangnya untuk kita bersharing informasi, bersharing pengalaman secara bersama-sama di forum yang sangat terhormat ini. Luar biasa, salam hormat Pak Ruby untuk Bapak Rektor yang hari ini tidak bisa hadir. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di UIBU. Dan semoga semua menjadi berkah untuk kita semua. Bapak dan Ibu, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ruby bukan apa-apa ya, bahwa itu bagian dari proses yang memang harus kita lakukan ketika kita memang sudah menceburkan diri untuk menjadi dosen. Itu adalah bagian integral dari kewajiban yang secara undang-undang ya, yang memang menjadi bagian dari tugas pokok fungsi dosen yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri akan berbeda lagi, tapi
tugas pokok dan fungsi dosen di Indonesia itu seperti itu, terkait dengan beberapa tugas yang membedakan tugas pengajaran di satuan pendidikan lainnya. Sesuai dengan tema yang diberikan Pak Ruby, izinkan saya tidak persis ya, tapi kita bersharing terkait dengan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini, dan kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai insan perguruan tinggi yang memang semakin ke depan itu bukan semakin ringan ya. Setiap zaman pasti ada tantangannya dan kita harus berperang untuk bisa beradaptasi dengan zaman yang ada. Kalau kita mampu beradaptasi, mudah-mudahan kita tidak akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Saya izin untuk menayangkan materi, Pak Rudy. Ya, ini tema yang saya ambil dari tema besar yang disampaikan oleh panitia, Bapak dan Ibu, bahwa saya mengambil tema perguruan tinggi, kurang ini ya, sebentar. Perguruan tinggi bukan menara gading. Akuntabilitas perguruan tinggi dan dosen dalam pembangunan nasional. Ini adalah bagian integral yang terus kita highlight ya, bahwa kita diminta akuntabilitasnya dalam aktivitas pembangunan nasional. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, perguruan tinggi bukan menara gading. Ini adalah idiom lama yang sering melihat bahwa menara gading itu sebagai satu kondisi idealis. Kondisi idealis yang memisahkan antara dunia realitas sehari-hari dengan tugas pokok akademik yang ada di perguruan tinggi. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri ya kan, dengan lulusan-lulusan, tetapi belum tentu lulusan yang ada itu bisa menjadi bagian penting dalam proses perubahan sosial positif yang ada di dalam kehidupan yang nyata. Menara gading menggambarkan kondisi isolatif satu perguruan tinggi yang boleh dikatakan tidak mau tahu dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan di mana perguruan tinggi itu berada. Nah, idealnya perguruan tinggi seharusnya tidak terisolasi dari masyarakat. Tetapi perguruan tinggi ini wajib atau aktif berkontribusi, dan perguruan tinggi adalah lokomotif perubahan. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari, bahwa perguruan tinggi adalah lokomotif perubahan. Nah, di dunia modern dituntut untuk menyelesaikan masalah perguruan tinggi, dituntut untuk menyelesaikan masalah sosial. Banyak isu-isu sosial yang sangat membutuhkan dasar-dasar teoretik akademik dan model-model solusi yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apakah itu berkaitan dengan masalah kesehatan seperti stunting, masalah politik dan demokratisasi, masalah tindak asosial yang semakin hari terus semakin bertambah kuantitas dan kualitasnya akibat dampak dari globalisasi, pemanasan global, dan lain-lain. Nah, pada konteks ini perguruan tinggi memang dengan keahlian akademisnya dituntut untuk mampu memberikan solusi nyata, serta perguruan tinggi mampu menyebarkan ilmu dan inovasi yang ujungnya adalah untuk kemaslahatan kita semua. Jadi dalam hal ini menara gading sudahlah dianggap sebagai paradigma perguruan tinggi masa lalu, yang pada saat ini kita semua harus terjun langsung ke masyarakat. Nah, untuk tidak lupa bahwa satu perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan lanjutan
yang menyelenggarakan pendidikan ini setelah pendidikan menengah. Saya kira ini semua sudah tahu. Pendidikan tinggi menawarkan banyak program, bisa diploma, sarjana, magister atau doktor, serta program profesi dan spesialis. Nah, peserta didiknya disebut dengan mahasiswa. Mahasiswa, jadi sudah bukan lagi siswa, tapi dia sudah pada tataran yang tinggi, lebih tinggi dari siswa, sehingga ini nanti membawa konsekuensi-konsekuensi pada pelaksanaan proses pembelajaran, konsekuensi pada fasilitas untuk pembelajaran, konsekuensi pada program konteks pembelajaran dan lain-lain, termasuk dalam hal ini tenaga pendidiknya disebut dengan dosen, yang dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 disebut satu frame di situ guru dan dosen. Nah, perguruan tinggi bisa dikelola oleh pemerintah yang disebut dengan PTN dengan segala formulasi bentuknya saat ini, atau perguruan tinggi yang dikelola oleh masyarakat yang disebut dengan PTS. Juga bentuknya bermacam-macam, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada poltek, dan juga ada akademi. Nah, ini kita perlu untuk memahami filosofi ini, sehingga ketika kita sudah disebut menjadi dosen, secara filosofis kita sudah bisa merancang satu proses kewajiban-kewajiban yang akan diberikan kepada mahasiswa, negara, dan bangsa kita, termasuk di perguruan tinggi kita sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dinyatakan bahwa dosen itu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, secara filosofis ini menjadi sangat penting. Dasar pemahaman filosofis kita itu akan menjadi dasar bagaimana kita akan mengambil keputusan yang baik terhadap profesi yang kita jalankan. Sebagai pendidik profesional, tentu dosen tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai ilmuwan, ya kan, dosen itu melekat, ada profesional dan ada ilmuwan. Dan ini yang membedakan dengan konsep guru. Ya kan, guru tidak dituntut untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Boleh dikatakan di highlight bahwa tugas guru di bidang pendidikan yang di dalamnya ada transformasi pengajaran. Demikian juga dosen melakukan pendidikan yang di dalamnya ada proses pembelajaran dan juga fungsi-fungsi pendidikan lainnya. Oleh karena itu, beban tugas dan kerja guru dan dosen tidak sama persis, yang memang kita nanti akan menyatakan betapa tugas dosen ini sangat kompleks gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak perlu di-highlight, jangan sampai nanti di 3 Tridharma ini secara statistik atau dalam hal kurvanya, Bapak Ibu lebih condong ke dunia pengajaran saja. Penelitiannya tertinggal, PKM-nya juga tertinggal. Nah, ini yang kemudian akan membawa konsekuensi lainnya seperti jabatan fungsional, serta penghargaan-penghargaan yang itu memang menjadi haknya para dosen. Nah, ini kadang juga ada satu kelakar di antara kita, menjadi dosen itu bangga atau nestapa. Nestapanya ketika tugas itu menumpuk, tetapi juga kita harus menerima bagaimana dalam lingkup kita itu penghargaan kepada dosen secara material memang masih jauh, sehingga ketika dosen dibebankan untuk selalu update dengan buku yang baru, dengan referensi baru, pengalaman baru, ini tidak sedikit yang menjadi kendala. Ketika pengalaman untuk mengikuti seminar internasional yang membutuhkan pembiayaan sangat besar, ini kadang-kadang tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Atau kita menjadi dosen yang kemudian dominan di kelas sehingga
membuat mahasiswa itu seperti gelas kosong yang terus kita isi dengan informasi-informasi searah dari yang kita berikan. Nah, ini ada Prof. Andayani, saya ambil dari Google bahwa Profesor Andayani mengatakan dosen merupakan profesi yang memberikan kebahagiaan dalam hidup. Karena di dalam profesi ini terdapat tridharma perguruan tinggi. Tidak hanya mencantumkan berbagai tugas pokok saja, namun juga mampu menjadi sumber penyemangat agar setiap dosen harus menjalankan tugasnya. Nah, ini saya dari Prof. Andayani ini menggarisbawahi sumber penyemangat. Jadi kalau menjadi sumber penyemangat, kehadiran kita sebagai dosen itu siswa. Bukan mahasiswa itu malah senang ya kalau dosennya tidak masuk. Mahasiswa mencari kita itu menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu menjadi dari kebutuhan yang mahasiswa cari selama ini. Prof. Nizam yang waktu itu menjadi dosen dikti mengatakan bahwa dosen diharapkan dapat menjadi sumber bagi mahasiswa dan sumber bagi masyarakat dalam membangun kemajuan di daerah. Ya, artinya sama-sama dalam konteks kebangsaan, dosen sebagai komunitas yang ada di perguruan tinggi, Bapak Ibu, mempunyai peran ganda yang tergambar atau yang terrangkum di dalam tridharma perguruan tinggi. Jadi dalam satu semester dengan tugas pengajaran, kita juga dibebani dengan tugas penelitian, yang penelitian itu tidak hanya mandek di dalam laboratorium atau di perpustakaan, tapi penelitian itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat untuk menjadi jembatan perubahan di masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, ini tugas dosen mengajar di dalam bidang pendidikan, itu mengajar, ya, membimbing, dan juga bagaimana dosen itu mampu menciptakan suasana belajar dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa. Nah, di tengah era teknologi global saat ini, menciptakan suasana belajar itu perlu ada perubahan mindset yang sangat mendalam, karena mahasiswa sekarang ini sudah tidak mudah sebagaimana mahasiswa saya zaman dahulu 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Yang kita itu masih mau kunjung ke perpustakaan, memilah-milah katalog perpustakaan. Sekarang semua boleh dikatakan perpustakaan itu tidak lebih menjadi tempat janjian atau mengerjakan tugas-tugas, dan rak-rak itu jarang dikunjungi karena semua sumber belajar sudah ada di tangan dan tinggal sentuh satu jari. Ini juga tantangan bagaimana nanti kalau dosen mengajar dengan konten tema materi yang tidak menarik untuk mahasiswa, karena mahasiswa sudah mempelajari terlebih dahulu. Di dalam meneliti, dosen itu mempunyai tanggung jawab yang setara dengan pendidikan, dan dalam penelitian ini, nah bagusnya penelitian-penelitian yang memang menjadi isu-isu penelitian nasional ataupun internasional. Sekaligus nanti Bapak dan Ibu dosen menyebarluaskan hasilnya, bisa melalui berbagai forum nasional dan internasional, kemudian dipublikasikan dan diterapkan pada satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat berbasis penelitian. Sangat bagus ya, karena melakukan PKM ada reasoning ilmiahnya, sehingga apa yang dipraktekkan untuk diterapkan ke masyarakat itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Ini perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu dosen yang merancang kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang sebaiknya adalah linear dengan riset yang dilakukan, bahkan bisa diambil dari tema-tema dalam mata kuliah yang Bapak Ibu pegang, karena nanti
di dalam melakukan riset dan PKM pasti selalu Bapak Ibu diawali dengan adanya roadmap, peta jalan penelitian. Peta jalan penelitian individual, peta jalan penelitian program studi, peta jalan penelitian pengabdian masyarakat fakultas, dan peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh universitas. Ini menjadi payung utama untuk kita membuat peta jalan. Pentingnya peta jalan ini sebagai jembatan untuk branding keahlian. Jadi jangan bolak-balik gitu ya, keahliannya apa, karena ini nanti sangat penting untuk karya-karya ilmiah Ibu dan Bapak, khususnya nanti ketika pengurusan jabatan fungsional. Nah, tugas lain dari Bapak dan Ibu sebagai dosen dan juga perguruan tinggi adalah mengembangkan kualifikasi diri ataupun kompetensi profesionalnya. Pengembangan kualifikasi diri ini bisa melalui studi lanjut, studi postdoktoral, ataupun melalui diktat atau pelatihan-pelatihan yang kadang-kadang memang dalam hal ini dosen memerlukan pembiayaan tersendiri untuk mengembangkan kualifikasi dan kompetensi profesionalnya untuk mengajar. Nah, tugas lain bagi Bapak dan Ibu yang sudah tersertifikasi tentu saja akan membuat laporan PKD, ya kan, dan juga untuk yang PNS di samping membuat laporan PKD juga pelaporan untuk tunjangan kinerja. Ini hal yang baru ya, baru 1 tahun ini ya. Dosen mendapatkan tunjangan kinerja, terutama dosen-dosen di LLDikti dan Seker dibandingkan dengan departemen lain yang sudah terlebih dahulu ada tunjangan kinerja. Nah, tugas lain dosen adalah tugas penunjang. Tugas penunjang yang bisa Bapak dan Ibu ikuti untuk menyelesaikan tugas sosial lainnya. Apakah itu di lingkup lokal, di lingkup nasional, dan di lingkup internasional. Nah, jadi Bapak dan Ibu memang sangat berat beban dosen di Indonesia. Meski demikian ya kita masih berbangga ya, masih banyak juga yang ingin masuk di profesi ini. Cuman belum seimbang antara penghargaan dengan beban berat yang harus kita lakukan. Di dalam konteks pengajaran itu tidak hanya mengajar saja, tapi kita juga ada membimbing, ada menyiapkan soal ujian, kemudian mengkoreksi, menguji tesis, disertasi, membimbing KKN dan sebagainya. Nah, ini menjadi tugas yang menyenangkan sebenarnya bagi kita selama kita bisa membagi waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dosen melakukan aktivitas dalam pengajaran, melakukan aktivitas pengajarannya dengan merancang pengajaran yang membuat mahasiswanya tertantang untuk mencari pengetahuan baru. Ini perlu di-highlight ya. Kata-kata apa yang mesti dipilih atau diksi apa yang mesti dipilih digunakan dalam proses pengajaran yang membuat mahasiswanya tidak ngantuk, yang membuat mahasiswa selalu ingin bertanya, dan sebagainya. Dengan kata lain, dosen menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Nah, ini seiring dengan konsep teori pembelajaran konstruktivis ya, Bapak dan Ibu, memang tidak lagi untuk melihat mahasiswa itu seperti teori tabula rasa ya, seperti kertas kosong yang akan kita isi dengan warna yang kita miliki, tetapi kita membangun apa yang sudah dimiliki, membangun pengalaman yang sudah dimiliki oleh mahasiswa dengan pengalaman-pengalaman baru untuk memperkuat pengalaman yang sudah ada, sehingga dia ya kan bisa pas ketika nanti menghadapi satu permasalahan bisa menyelesaikan dengan baik. Bahkan harus dosen itu beride yang tidak pernah berhenti untuk
membangun kompetensi mahasiswa. Jadi dosen saat sekarang ini tentu juga berbeda dengan dosen masa saya gitu. Gangguan terkait dengan teknologi itu sangat banyak dan kita menghadapi dosen yang menghadapi mahasiswa dengan Gen Z ini yang tingkat kerapuhan mentalnya itu lebih tinggi dibandingkan dosen yang mahasiswa yang lahir tahun 80 ke belakang itu masih tidak mudah untuk putus asa. Nah, jadi apa yang kita lakukan di samping dengan pengajaran tadi, ketika melakukan PKM dan riset, maka di penelitian ini dosen diharapkan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Pengalaman saya, ketika kita punya kesempatan untuk meriset, itu paling tidak juga menginspirasi mahasiswa, terlebih ketika nanti mahasiswa itu dilibatkan dalam riset kita. Apakah dia sebagai notulen, apakah dia sebagai merancang kegiatan acara FGD, kemudian dia membantu pengetikan, kemudian diajak untuk mengikuti seminar nasional internasional, itu sungguh sangat membanggakan bagi mereka. Dan ketika kita melakukan riset ini, hasil riset yang kita lakukan itu bisa menjadi bahan ajar yang bisa disampaikan ke mahasiswa. Makanya di dalam akreditasi itu standar berapa saya lupa, itu selalu ada pertanyaan bahwa integrasi hasil riset dan PKM dalam rencana pembelajaran semester. Nah, artinya dosen mengajar atau mahasiswa belajar itu tidak selalu merujuk pada hasil karya orang lain, tetapi mana ini karya dosen saya. Itu bagian dari akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas ilmiahnya. Kemudian juga membimbing mahasiswa untuk meneliti, ya kan, melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Artinya dia dipercaya dalam satu subtema tertentu dia mengerjakan, dan kemudian secara bersama-sama menerapkan hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini idealnya, makanya dalam hibah-hibah penelitian dan PKM itu selalu ada ruang untuk melibatkan mahasiswa, karena sebelumnya memang riset itu ya hanya dosen saja, bahkan sekarang ini ada riset-riset khusus yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa. Nah, Ibu dan Bapak, bahwa ini menjadi catatan kita bersama bagaimana tantangan perguruan tinggi di era global saat ini. Di antaranya, yang pertama adalah rendahnya kepekerjaan lulusan. Jadi ini kaitannya dengan keterserapan lulusan yang belum optimal. Nah, di sini kita bertanya, akankah kompetensi yang kita tanamkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum? Nanti ini yang akan diukur lewat tracer studi itu, untuk melihat sebenarnya bagaimana kebutuhan terhadap keahlian yang akan dilahirkan oleh perguruan tinggi. Nah, pengalaman Bapak Ibu, dalam beberapa hari saya menjadi asesor untuk sekolah SPK. SPK itu sekolah internasional. Itu memang ada kecenderungan di sekolah-sekolah internasional itu yang menggunakan kurikulum internasional itu menggunakan guru yang lulusan juga dari luar negeri. Nah, yang banyak mengajar di Jakarta itu lulusan dari perguruan tinggi di Filipina, lulusan dari India yang sering saya temukan. Ketika kita berdiskusi, persoalannya adalah, ini mungkin nanti juga menjadi catatan kita bersama, bagus lulusan keguruan kita cuma dalam menyampaikan
dengan bahasa Inggris itu sangat jauh tertinggal gitu. Nah, ini barangkali nanti menjadi pemikiran di UIBU terkait dengan semakin berkembangnya sekolah-sekolah SPK di Indonesia dan kebutuhan guru yang bisa mengajar dengan bahasa internasional dan juga kurikulum internasional. Meskipun di dalam peraturan sekolah internasional juga tidak boleh jauh dari persoalan keindonesiaan. Kemudian yang kedua, kurang efektifnya dan kualitas pemanfaatan dana penelitiannya. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Warik II ya, Pak Rosun ya, kaitannya dengan bagaimana riset kita perlu ditingkatkan. Kemudian talenta sains dan teknologi dari mahasiswa itu masih terbatas karena juga terbatasnya jaringan kerjasama, kesenjangan perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat, nih seperti Menara Gading tadi, bahwa lulusan perguruan tinggi itu ternyata kompetensinya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Regulasi yang berubah sangat cepat, apakah itu berkaitan dengan pendanaan, mutu layanan, dan juga pengembangan karir dosen, serta adanya ketidakpastian hukum kaitannya dengan persoalan pengembangan karir dosen. Kemudian menjadi masalah utama keterbatasan dana, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya sinergi kolaboratif antara akademisi, industri, dan pemerintah. Jadi memang ini persoalan bersama-sama ya, perguruan tinggi tidak mudah ya untuk menjalin atau bersinergi dengan industri ya, dengan industri dan pemerintah, dan kadang kita susah memang perguruan tinggi untuk bisa join dengan pemerintah agar kita juga bisa menangkap sebenarnya apa sih kebutuhan pemerintah daerah. Kalau tidak ada jaringan itu memang agak repot. Kemudian Bapak dan Ibu, dengan demikian peran perguruan tinggi dan dosen untuk pembangunan saat ini mau tidak mau ya kita ke sini, ya kan? Apakah lewat kualifikasi pendidikan dosen, profesionalisme dosen, tapi yang jelas lulusan kualitasnya harus meningkat kompetensinya. Lulusan kita harus inovatif dan lulusan kita memiliki jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan ini perlu diterjemahkan secara luas dan mendalam ya. Tidak hanya berdagang saja, tetapi jiwa-jiwa entrepreneur yang perlu menjadi karakter bagi kompetensi mahasiswa yang kita luluskan. Kemudian kita juga ikut terlibat dalam membangun pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan hilirisasi hasil riset untuk berkontribusi meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, mulailah untuk berkelompok dalam berbagai macam ilmu, membangun roadmap riset ya Bapak Ibu ya, roadmap riset yang hasilnya itu nanti merupakan riset inovatif yang bisa dihilirisasi. Kadang-kadang antara orang soshum dengan sains ini, orang soshum selalu apa ya kalau dari IPS ini yang bisa dihilirisasi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita perlu untuk selalu membangun kolaborasi. Kemudian diharapkan kita juga bisa memecahkan masalah sosial melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat langsung mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi sependek pemahaman saya, PKM itu selalu dimulai dengan kita membawa sesuatu ke suatu kelompok masyarakat. Apakah itu model pembelajaran deep learning di sekolah, apakah itu bagaimana membuat sabun dan sebagainya. Kita jarang untuk menggali potensi apa, menggali kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sehingga kadang-kadang kalau datangnya dari atas dari kita, ya sudah selesai, ya selesai gitu. Keberlanjutannya sangat susah. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana setiap riset itu nanti ujungnya juga PKM. Jadi Bapak Ibu membangun roadmap itu betul-betul yang yang bermakna, yang kemudian bisa langsung menjadi PKM. Nah, nanti dari PKM itu juga bisa menghasilkan ide-ide baru untuk kalau dimulai dengan riset fundamental akan muncul menjadi riset terapan yang akan lebih berbobot. Nah, Bapak Ibu, bahwa keterlibatan Ibu dan Bapak itu juga diharapkan untuk meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Yang dalam hal ini perguruan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan studi bagi mahasiswa asing dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang nomor 4 ini memang perlu kita rancang ya, perlu kita bangun gitu kan, bagaimana kebutuhan, analisis kebutuhannya sehingga kita bisa melahirkan formulasi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia. Nah, beberapa tahun yang lalu memang dalam hal publikasi kita jauh tertinggal dari beberapa negara tetangga, tapi dalam 7 tahun, 5 tahun terakhir itu sudah mulai merangkak baik bagaimana partisipasi publikasi para dosen kita. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu menjadi ide dasar untuk transformasi perguruan tinggi? Menjadi agen perubahan melalui satu proses pembelajaran dan layanan yang fleksibel, adaptif, dan inklusif. Artinya perguruan tinggi itu tidak eksklusif, tapi inklusif terhadap semua yang ada. Tidak kaget dengan persoalan-persoalan yang ada, justru kita bisa menjadi jembatan untuk menjadi agen perubahan. Menjadikan sains, teknologi, dan kemudian mengembangkan kolaborasi, serta di dalam hal ini kita menjadi aktor pengembangan karakter sebagai pijakan utama. Kan seringkali karakter itu urusan pendidikan dasar menengah gitu kan, perguruan tinggi mah tidak. Saya kira kita tidak boleh lepas dari itu juga, bahwa kita juga perlu menguatkan karakter melalui proses pembelajaran yang berkolaborasi, sains, teknologi, sosial humaniora, dan sebagainya. Kemudian memberikan layanan pembelajaran yang relevan dan kualitas pelayanan pendidikan yang mampu untuk menjawab tantangan global. Beberapa contoh kasus, beberapa model assessment ini Bapak dan Ibu bisa terapkan dengan pembelajaran berbasis HOT, Higher Thinking Style. Soalnya juga demikian, yang akan melatih mahasiswa kita itu semakin mampu untuk berpikir kritis dan akhirnya bisa menemukan formulasi tentang tantangan yang dihadapi. Juga kita menciptakan talenta untuk membangun ekosistem dan pengembangan yang baik, dan perguruan tinggi menjadi roda penggerak pembangunan. Nah, ini kunci perguruan tinggi adalah dosen. Bagaimana semua dosen itu semua dalam melakukan aktivitasnya itu sudah berpijak pada visi dan misi perguruan tinggi. Dengan tata kelola yang membangkitkan semangat dosen, insya Allah nanti kita menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, bahkan menjadi agen perubahan yang inklusif untuk semua. Jadi transformasi perguruan tinggi bukan sekedar perubahan metode pengajaran, tapi juga pendekatan terhadap tujuan pendidikan, struktur organisasi, serta hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat. Jadi struktur organisasi kaitannya dengan manajemen itu juga menjadi ruh perguruan tinggi untuk dapat berkontribusi positif secara langsung pada pembangunan yang sedang berjalan. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa saat ini pergeseran perguruan tinggi di era transformatif itu ada pergeseran generasi 1 sampai ke 4. Yang generasi keempat itu sudah tidak lagi
industri 4.0 tapi sudah ke society 5.0. Kalau di generasi 1 kita masih fokus pada pengajaran dan transmisi pengetahuan yang mapan. Ya, artinya ini saya ngalami Bapak dan Ibu ya, ketika menjawab soal ujian akhir nggak sama persis yang dicatatkan oleh dosen, itu nilainya langsung tidak bagus gitu. Tapi sekarang kan sudah seperti itu. Generasi kedua sudah mulai mengembangkan riset dan menambahkan penelitian dalam pengajaran. Kemudian di generasi ketiga, universitas kewirausahaan dalam tanda petik, yaitu ada inovasi dan transfer teknologi dalam pengajaran. Nah, perguruan tinggi mulai dibuka peluangnya untuk terlibat dalam industri, ada ruang untuk komersialisasi dari hasil penelitian dan PKM. Oleh karena itu, karena ujungnya adalah hilirisasi, maka saat sekarang ini dalam merancang satu penelitian, ujungnya harus bisa dimanfaatkan. Yang tadi Pak Warek II menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ada dampak langsung ya kepada masyarakat. Nah, ini yang generasi keempat adalah universitas keterlibatan sosial, yaitu kita mengintegrasikan pengajaran, penelitian dan inovasi dengan penekanan kuat pada dampak sosial, seperti mengatasi tantangan global, membuat pembangunan yang berkelanjutan, ya kan, menjaga kesetaraan sosial dan kesejahteraan global. Jadi ini menjadi menjadi pergeseran paradigma yang akan menginspirasi Bapak dan Ibu dosen dalam merancang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Paling tidak, ini menjadi ide-ide pemicu, ide-ide inspiratif Bapak dan Ibu ketika harus merancang penelitian, merancang RPS, menentukan nama mata kuliah, konten pembelajaran, penugasan yang akan diberikan ke mahasiswa, dan sebagainya. Itu ya, jadi tidak lagi kita pengajaran seperti zaman dahulu dengan modul yang sudah usang ya kan, dipakai turun-temurun, bahkan dulu itu bisa ya soal itu sama dari tahun berapa sampai tahun berapa itu tidak pernah berubah. Oke. Nah, untuk di bidang pengajaran, paling tidak kita mampu melakukan pembelajaran bermakna, pembelajaran yang membawa manfaat langsung bagi para mahasiswa dengan contoh-contoh ataupun kasus-kasus yang kontekstual, ajak mahasiswa dalam proses itu untuk mampu merefleksi kritis terhadap budaya akademik yang ada. Jadi pelibatan langsung mahasiswa dalam proses pengajaran ini sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga punya komitmen pada tanggung jawab sosial melalui inovasi pembelajaran yang kita lakukan, serta kita punya tanggung jawab untuk menciptakan kampus inklusif dan berkeadilan dengan pembelajaran yang kampus kita sesuai dengan SDGs ya, itu kampus yang eksklusif, kampus yang bisa generik, bisa multicultural, kampus yang enjoy suasana pembelajaran yang yang membuat peserta mahasiswa kita itu menjadi bahagia dan secara langsung, secara tidak disadari mereka akan tumbuh inspirasi untuk belajar dengan baik. Beberapa kasus tindak kekerasan di perguruan tinggi terkait dengan teknologi menjadi keprihatinan bersama bagi kita, dan ini perlu diantisipasi oleh kita ketika melakukan proses pengajaran. Nah, pada bidang penelitian ini memang ada tantangan strategis ya, yang saat ini memang menjadi program riset prioritas nasional, antara lain kaitannya dengan perubahan iklim, pelambatan ekonomi global, disrupsi kecerdasan artifisial atau IE, terbatasnya waktu pemanfaatan bonus demografi, dan ketahanan pangan. Nah, prodi-prodi di dalam menyusun roadmap, menyusun visi misalnya, bisa terinspirasi dari berbagai macam tantangan ini yang akan nanti menjadi dasar apa yang harus kita lakukan. Dan disinilah kolaborasi itu menjadi bagian
bagian penting ya untuk kita semua, sehingga akan membangun kapasitas atau skill ya. Riset itu menurut saya adalah skill, keterampilan, karena di dalam riset itu, terutama riset yang skalanya hibah ya, skala hibah kompetisi itu, kita bisa menyusun proposal itu yang menggambarkan dengan jelas apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita hasilkan. Nah, ini perlu latihan secara khusus. Kemudian, jadi yang perlu juga diperhatikan bahwa riset itu tidak hanya nanti numpuk di perpustakaan atau menjadi kekayaan koleksi kekayaan pribadi, tapi riset juga memperhatikan standar sesuai dengan peraturan menteri itu nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ada 8 standar, di antaranya ada standar riset, nanti perlu Bapak dan Ibu tengok lagi. Kemudian kita mengembangkan riset unggulan yang secara spesifik, kemudian kapasitas riset dari para dosennya perlu kita tingkatkan, termasuk kolaborasi riset, mungkin ada tema-tema khusus atau ada skema-skema khusus yang menjadi ciri khas dari perguruan tinggi sesuai dengan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Ini yang diharapkan adalah semua perguruan tinggi itu punya ciri khas, mulai dari ciri khas pengajarannya yang akan terkait dengan karakter mahasiswa dan dosennya, kemudian ciri khas risetnya, dan juga ciri khas pengabdian pada masyarakatnya. Dan riset yang kita lakukan adalah riset yang solutif ya. Riset solutif, tantangan atau penyediaan baik langsung ataupun tidak langsung. Kemudian juga kita lakukan diseminasinya sampai kita nanti memperoleh kekayaan intelektual. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk haki itu mohon Bapak Ibu untuk tidak menghakikan artikel, tidak menghakikan skripsi, tidak menghakikan tesis, disertasi gitu. Itu ya, itu tidak dihitung meskipun nanti akan terbit hak cipta, tapi itu tidak yang dikehendaki ketika kita ada pengisian borang akreditasi, itu tidak termasuk itu. Kemudian kita melakukan kegiatan yang mampu memberdaya masyarakat pada semua strata secara ekonomi, politis, sosial, dan budaya. Ya, keahlian apa yang kita miliki dan persoalan apa yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kemudian transfer of knowledge ya, transfer teknologi untuk pengembangan martabat manusia yang berkeadilan gender, inklusi sosial, serta kelestarian sumber daya alam. Jadi ini tujuan risetnya secara umum ya, secara umum. Artinya ini nanti menjadi inspirasi Bapak dan Ibu dalam rangka untuk memilih tema-tema riset bersama kelompoknya. Bagusnya riset itu sudah dilakukan secara berkelompok sejak awal, sehingga nanti kita terbiasa untuk bekerja secara kolaborasi. Ini tidak mudah memang. Oke. Nah, ini prioritas riset nasional, ada ketahanan pangan, ketahanan air, kecerdasan IE ini, teknologi informasi dan komunikasi, dan otomasi, energi baru dan terbarukan, serta kesehatan. Ini yang masih ada sosial humaniora di roadmap tahun 45 ya, tapi prioritas nasional sekarang ini bisa di sini, dan ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Makanya perlunya kolaborasi antara ilmu keilmuan yang ada sehingga menjadi riset yang multidisiplin. Nah, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita hasilkan lewat penelitian itu juga baiknya untuk diterapkan. Dari sini peran strategis perguruan tinggi mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi di sini pelaksanaan Tridharma khususnya PKM terus dioptimalkan. Jadi PKM, betul-betul PKM ya, jangan upayakan untuk hanya minta surat keterangan RT gitu ya, padahal tidak dilakukan. Saya sebagai penilai borang jabatan fungsional itu kadang-kadang ya percaya nggak percaya, tapi secara sistem surat keterangan seperti itu sudah cukup
gitu. Padahal bagusnya kan dilengkapi dengan ajuan kegiatannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, foto-foto kegiatannya seperti apa. Tapi sampai hari ini untuk pengajuan jabatan fungsional untuk yang bidang PKM cukup keterangan dari RT RW. Tapi mungkin nanti kalau untuk besar mungkin akan lebih kompleks lagi. Nah, ini berbagai macam skema dalam PKM, termasuk juga skema dalam penelitian. Tadi dalam buku panduan penelitian tahun 2025 itu sudah sangat jelas bahwa perguruan tinggi ada klaster-klaster penelitian. Nah, itu nanti perguruan tinggi sesuai dengan klasternya itu akan mendapatkan hak jenis penelitian yang mana, itu semua sudah ada. Jadi PKM kompetitif itu ada beberapa skema seperti pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan, berbasis wilayah, berbasis kolaborasi, membangun masyarakat atau yang disebut dengan kosa bangsa, program diseminasi dan inovasi, program diseminasi inovasi seni. Nah, seni sudah punya ruang sendiri. Nah, ini silahkan nanti secara mendetail di setiap skema ini pasti ada persyaratan-persyaratannya. Nah, artinya Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa sesuai dengan profil Bapak dan Ibu, kita bisa masuk ke ruang yang mana. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bahwa untuk menghadapi tantangan yang sedang kita rasakan saat ini, perguruan tinggi bersama para dosen memiliki kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tak bisa dilepaskan dari keilmuan. Kebudayaan itu kita artikan sebagai seluruh pola pikir dan perilaku yang kita lakukan. Tidak sebatas pada budaya yang berkaitan seni, apakah seni tari, seni lukis, seni batik, dan sebagainya. Tapi budaya itu menyangkut seluruh pola pikir masyarakatnya. Akhirnya nanti budaya satu orang dengan yang lainnya itu bisa tidak sama persis, tapi mereka menunjukkan satu perilaku tertentu. Nah, budaya tidak sebatas seni, tapi esensi kebudayaan di sini adalah esensi kebudayaan dalam konteks kita sebagai dosen adalah budaya di perguruan tinggi. Budaya di perguruan tinggi tidak lepas dari sistem berpikir, sistem berpengetahuan agar manusia bisa bertahan menghadapi lingkungan alam, berelasi dengan manusia yang lain, dan hari ini berhadapan dengan teknologi kecerdasan buatan yang sangat masif dampaknya bagi kehidupan manusia. Ini dari Ibu Sulistiawati Irianto, bahwa kita itu, ya kan, manusia itu berbudaya, itu berpengetahuan, itu bisa menghadapi lingkungan alam. Makanya Bapak Ibu bisa melihat ya, dalam alam apapun manusia itu bisa survive. Karena apa? Mereka berpengetahuan, ya kan? Apapun yang mereka pikirkan sesuai dengan pengalaman, mereka sudah dinyatakan bisa berpengetahuan. Bagaimana berelasi dengan manusia lainnya. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat orang itu mempunyai cara pengetahuan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi. Kemudian, oleh karena itu, perguruan tinggi termasuk dosen itu jelas kontribusinya sangat besar untuk turut memecahkan masalah berat dalam masyarakat. Suara dosen bukan suara politik, tapi suara dosen adalah kewajiban, gerakan moral yang memang harus dilakukan. Apalagi suara dosen itu dilandasi dengan hasil-hasil penelitian. Ini kadang-kadang kita disibukkan dengan luaran yang nanti akan muncul di artikel gitu ya, seperti itu. Nah selanjutnya, bahwa menuju ke arah itu, maka semua dosen yang ada di perguruan tinggi bersama dosennya, mau tidak mau kita berperan aktif
ya kan? Jadi 3 tridharma, jangan satu saja yang dilakukan. Apapun alasannya, semua orang punya masalah, baik masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Dan ini ketika sudah mendapat SK dosen, maka tridharma itu menjadi kunci utama. Berperan aktif, kemudian selalu siap dan selalu sadar bahwa saya adalah lokomotif perubahan. Kemudian menurunkan tensi elitis, bahwa perguruan tinggi itu seperti Menara Gading tadi. Saya ya saya, kamu ya kamu. Saya berkutat pada ilmu melahirkan teori. Tapi untuk apa ketika teori-teori itu tidak bisa diterapkan? Kemudian kita mampu untuk menghadirkan solusi nyata. Dan sangat penting kita menyebarkan ilmu dengan penuh kearifan, dan kita juga membangun kemitraan. Ya, ini menyebarkan ilmu dengan penuh kearifan, ini rentetannya banyak. Kaitannya dengan masalah plagiasi, kaitannya dengan masalah orisinalitas dan sebagainya. Ya kan, bagaimana kita bisa menjadi inspirasi, ya kan? Ini hal penting yang paling tidak menguatkan posisi sebatas jaminan hidup kita memang belum seperti negara maju sebagai dosen, tapi apapun semangat kita dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan bisa bertransformasi diri sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Menyebarkan ilmu dan kearifan itu tidak lagi dosen itu killer ya kalau dulu ya. Kalau sudah mata kuliah Bapak ini tuh bisa tuh, zaman saya dulu satu kelas juga nggak lulus semua gitu. Nanti diulang lagi ya. Saya juga nggak ngerti waktu itu ukuran asesmennya seperti apa. Nah kalau sekarang kan sudah sangat transparan. Oke. Nah jadi kalau kaitannya dengan penelitian ini ada pergeseran. Ada 4 indikator, mulai dari keterlibatan masyarakat, fokus riset dan peran, serta manfaat. Pada perguruan tinggi Menara Gading, maka dia cenderung untuk mengisolasi diri dari masyarakat dan urusan praktis. Pada non-Menara Gading atau perguruan tinggi modern saat ini, selalu berinteraksi aktif dan terlibat langsung dalam masalah sosial yang ada di lingkungan. Paling tidak di lingkungan sosialnya. Fokus riset di perguruan tinggi Menara Gading pada penelitian murni yang seringkali sulit dipahami dan hanya dibaca oleh kalangan akademisi. Harapannya nanti di perguruan tinggi saat ini fokus riset kita yang solutif ya dan berdampak langsung pada masyarakat. Perannya perguruan tinggi Menara Gading tempat yang eksklusif untuk pencarian intelektual yang terputus dari realitas. Kalau yang sekarang adalah lokomotif atau penggerak perubahan sosial. Manfaat risetnya di Menara Gading cenderung berhenti pada jurnal akademis atau prototipe tanpa memanfaat lebih lanjut. Nah, ini manfaat risetnya dipastikan produk riset yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Jadi mulai sekarang ide-ide riset Bapak Ibu harus sudah 25 tahun ke depan. Untuk apa riset saya ini gitu? Karena riset sekarang pembelajaran juga ada kata berdampak tadi. Nah, sehingga peran kita saat ini perguruan tinggi adalah sebagai sumber sebagai pengembang SDM, bahwa kita menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan memiliki kemampuan profesional. Nah, ini tidak lepas dari konteks dan konten proses pembelajaran. Ya kan, bagaimana dosen bisa melaksanakan tugas pengajarannya itu dengan enjoy. Muncul suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tentu saja tidak secepat membalik tangan ya. Proses ini tentu dari awal saat rekrutmen dosen gitu. Itu sudah menunjukkan ke sini. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya kan, jadi risetnya itu berfokus pada masalah sosial.
tidak sekedar menerbitkan artikel akademik, melainkan menghasilkan yang dapat diimplementasikan di dunia. Harapannya seperti itu. Tapi kadang kita ini dibingungkan ya, bahwa riset skema ini tuntutannya adalah artikel jurnal sekian, kadang-kadang itu juga makan waktu gitu. Tapi itu bagian dari tanggung jawab sosial kita. Sebagai agen perubahan sosial, kita menggerakkan perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita, dan kita berani mengembangkan visi dan menghadapi berbagai tantangan masa depan. Dan bukan menjadi menara gading lagi, tapi kita saat ini adalah sebagai menara air bagi masyarakat, menjadi sumber solusi bagi berbagai persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat, seperti isu-isu sosial saat ini, apakah kesehatan, stunting, pendidikan, bencana alam, perubahan iklim dan sebagainya, dan menjalin sinergi dengan lembaga lain untuk meningkatkan mutu akademik, memperkuat inovasi. Nah, dalam kerangka ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Tata kelola perguruan tinggi sangat menentukan adanya proses-proses praktek baik yang perlu dijalankan untuk peran kita dalam pembangunan nasional. Nah, jadi akuntabilitas perguruan tinggi yaitu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi yang ada, mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola dan kinerja institusi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar mutu. Nah, makanya standar mutu ini nanti ada penjaminan mutu internal dan juga penjaminan mutu eksternal untuk tetap kita pada akuntabilitas yang diharapkan. Kemudian dosen ya kan menjalankan tugas dengan terbuka dan jujur, transparan sesuai dengan kaidah profesionalisme dan peraturan yang berlaku, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, responsif terhadap stakeholder, jadi mencari isu-isu yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga mengedepankan etika profesional dan publik dalam setiap tindakan yang diberikan. Nah, ini bagian dari apa yang memang harus dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dosen. Dengan demikian, maka Indonesia Emas akan terwujud, yaitu ada 4 visi. Indonesia Emas 2045, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ini sangat perguruan tinggi sekali. Semua ini merupakan dampak dari yang dilahirkan oleh perguruan tinggi. Pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan juga pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa menjadi di-highlight oleh Bapak Ibu dalam merancang tugas profesi ke depan, terutama dalam mengembangkan konteks pembelajaran lewat Dharma Pendidikan, konteks penelitian terkait dengan isu-isu strategis yang akan diteliti, dan juga kaitannya dengan bagaimana kita melakukan implementasi hasil penelitian kita dan pembelajaran kita di masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya punya pantun ya, hari Jumat di UIBU Malang. Sharing sedikit saat pertemuan, mohon maaf jika ada yang kurang pada presentasi saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih Prof. Suswandari. Luar biasa materinya. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada Prof. Suswandari atas materi yang luar biasa pada pagi hari. Sampai haus ya Mas. Haus. Monggo Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan yang begitu komprehensif, tajam, dan membuka wawasan kita semuanya. Baik Bapak Ibu peserta seminar, kini kita memasuki sesi yang sangat dinanti-nantikan gitu ya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Kami harapkan Bapak Ibu nanti yang bertanya bisa membuka kamera dan mikrofonnya biar kita sama-sama bisa berinteraksi gitu ya dengan
Prof. Suswandari. Monggo silakan Bapak Ibu peserta, apabila ada pertanyaan silakan raise hand terlebih dahulu begitu ya. Silakan. Oke, ada Pak Ali Sadikin ya. Monggo Pak Ali Sadikin bisa menyalakan mikrofonnya. Monggo Ya, Pak Ali. terima kasih Bapak Ruby Kurniawan, moderator kita pada pagi menjelang siang ini. Izin Prof, saya ingin bertanya. Tadi pemateri sangat bagus sekali tentang penelitian dan pengabdian yang memang saat ini menjadi kewajiban kita sebagai dosen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, untuk sebuah penelitian yang berdasarkan riset fundamental, kemudian dari riset menjadi sebuah pengabdian, dan dari pengabdian itu nanti dilanjutkan lagi pada riset terapan, berdasarkan apa yang saya simak tadi Bu ya. Betul. Baik sekali. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya saat ini itu sebuah penelitian ini cenderung latah gitu Bu, dengan perkembangan AI ini kan, semuanya mengarah ke situ gitu Bu. Nah ini bagaimana kita menyikapi dengan perkembangan AI ini, sementara kalau menurut saya lebih perlu kita berdasarkan riset fundamental apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah dari apa yang dibutuhkan masyarakat itulah kita teliti, dan solusi dari penelitian itu ketika berhasil dijadikan sebuah PPM atau pengabdian gitu. Itu menurut saya. Nah ini bagaimana menurut Ibu selaku pakar di bidang ini untuk menyikapi pertanyaan saya ini. Kemudian yang kedua Bu, ini menyangkut deep learning gitu ya. Deep learning pendekatan yang dipakai sekarang ini sudah berubah-ubah gitu ya.